Perkenalkan, saya Mepa Maulani, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya bertugas sebagai moderator. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan sistem etika. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan Amalia. Kepada Amalia, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila memiliki banyak fungsi, salah satunya yaitu sebagai dasar pengembangan ilmu. Segala upaya pengembangan ilmu di Indonesia itu harus diorientasikan pada nilai yang termaktub dalam Pancasila. Adapun implementasi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Arti sila ini menempatkan manusia di dalam semesta bukan sebagai sentral, melainkan bagian dari sistematika dari alam yang dikelola. Kemudian yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya perkembangan ilmu haruslah secara adil dan beradab. Contohnya yaitu diterjunkannya guru-guru ke dalam desa-desa terpencil. Kemudian yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, yaitu bagaimana para ilmuwan dan ahli teknik Indonesia menjunjung tinggi persatuan dalam tugas-tugas profesionalnya. Yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana contohnya yaitu pengelolaan pertumbuhan ekonomi cenderung memperhatikan rakyat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Walia. Kepada Walia saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari kita Amalia. B. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan berpolitik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai sistem etika diperuntukkan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi Indonesia. Yang pertama, 1. Deklarasi moral yang melanda kehidupan masyarakat generasi muda sehingga membayangkan kelangsungan hidup bernegara generasi muda yang tidak mendapatkan karakter dan moral. 2. Korupsi akan semakin mengelola karena para penyelenggara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. 3. Kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam membangun melalui pembayaran pajak. 4. Pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia. 5. Kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Tri Mutiara Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dijadikan sebagai strategi. Perkembangan ilmu pengetahuan Pancasila sebagai dasar. Pancasila sebagai iptek yang dijadikan harap memberikan dampak luas pada kemasyarakatan kehidupan bangsa Indonesia. Iptek boleh berkembang dan maju namun harus diimbangi dengan menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur ideologi bangsa di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian, terima kasih. Dari selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Trilady Mute. Di sini saya akan menjelaskan bagian C yang berjudul Penguatan Moderasi Ilmu Bersentuhan dengan Budaya dan Beragama. Penguatan moderasi beragama menjadi salah satu indikator utama sebagai upaya membangun kebudayaan dan karakter bangsa. Moderasi beragama juga menjadi salah satu prioritas di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN pada tahun 2020 sampai dengan 2024 Kementerian Agama. Moderasi beragama adalah cara hidup untuk rukun, saling menghormati, menjaga dan bertoleransi tanpa harus menimbulkan konflik karena adanya perbedaan. Kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia juga
ditandai oleh berbagai faktor sosial dan budaya, seperti perbedaan tingkat pendidikan, para pemeluk agama yang berbeda, perbedaan tingkat sosial dan ekonomi, perbedaan latar belakang budaya, serta perbedaan suku dan daerah asal. Upaya penguatan moderasi beragama dapat menjadikan tradisi ritual keagamaan sebagai penguatan relasi setempat. Sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Trilema Timonte, yaitu yang bagian D. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan sistem etika dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan kerangka refleksi jati diri ketika nilai-nilai Pancasila dapat semakin dipercaya. Nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dalam berbagai hal, yaitu yang pertama, nilai-nilai Pancasila bersifat luhur, hubungan magis religius dengan nilai-nilai ketuhanan bahwa pada masyarakat adat segala sesuatu dalam jagat raya ada yang menguasai dari segala hal yang ada yang dikuasai dari segala kuasa, yaitu Tuhan. Oleh karena itu, pola pikir dan pola tindak harus didasarkan pada kehendak Tuhan. Yang kedua, dan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan nilai-nilai Pancasila kedua ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan rasa toleransi antar sesama, saling menghormati, saling menghargai, dan selalu bersikap adil terhadap semua orang. Yang ketiga, dan nilai-nilai persatuan Indonesia. Hubungan hidup bersama yang secara alamiah, manusia sebagai bawaan individu mempunyai persamaan dan perbedaan dengan manusia lainnya. Yang keempat, nilai-nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan adalah kerakyatan Indonesia yang demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan mufakat. Yang terakhir ada nilai-nilai Pancasila yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sila ini mengandung makna adanya suatu tata masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera, lahiriah dan batinnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas konsep Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Pancasila sebagai sistem etika memerlukan kajian kritis rasional terhadap moral yang hidup tidak terjebak dalam pandangan yang bersifat mitos, misal korupsi, karena penjabat diberi oleh seorang yang membutuhkan lancar. Dia tak memikirkan alasan tersebut, memberikan bantuan sehingga tidak tahu keluhan perbuatannya dikategorikan dalam bentuk suap, hal yang sangat penting dalam mengembangkan Pancasila sebagai sistem etika. 1. Menetapkan Pancasila sebagai sumber moral dan penentu sikap tindakan serta keputusan adil setiap negara. 2. Pancasila memiliki orientasi yang jelas dalam pergaulan regional, nasional, dan internasional. 3. Pancasila menjadi dasar analisis kebijakan yang dibuat penyelenggaraan negara sehingga mencerminkan semangat kenegaraan berjiwa Pancasila. 4. Pancasila menjadi filter terhadap pluralitas nilai yang berkembang berbagai esensi sistem etika dalam Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal berikut. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Jadi, Pancasila memiliki banyak fungsi dan salah satu fungsinya adalah sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, artinya segala upaya pengembangan ilmu di Indonesia harus diorientasikan pada nilai yang ada di dalam Pancasila. Dan juga Pancasila sebagai sistem etika juga diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Demikian presentasi dari kelompok 4. Saya mewakili kelompok 4 mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kami. Akhir kata, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.